Saya Samuel Aldo Siregar dengan NIM 180521008. Saya Yahya Noviantia Siregar, NIM 1905210226. Saya Ejra Simorangkir, NIM 19052121. Saya Mondan Putra Nugraha Tarigan, NIM 1905211042. Saya Niko Gilbert Nathaniel Sejian, 190521043. Saya Rina Lenawati Purban, NIM 1905211036. Saya Rahel, NIM 19052111. Saya Livia Paulisa, NIM 19052110. Dan saya Muhammad Rafi Akbar, NIM 1905211111. Halo semua, kami dari Sistem Informasi Manajemen. Hujan guys, hujan. Jadi ceritanya berlindung dalam mobil karena hujan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu pengendalian internal di dalam perusahaan yang menggabungkan sumber daya manusia, dokumen, dan segala teknologi untuk membantu tugas dan pekerjaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Fungsi-fungsi sistem informasi manajemen yang pertama memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen dan dikoordinasinya. Dan fungsi yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien pengolahan data karena data yang ada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Fungsi yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi yang keempat, sarana peningkatan SDM, karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Contoh sistem informasi manajemen yang pertama Enterprise Resource Planning, yang kedua Supply Chain Management. Kemudian yang ketiga ada Transaction Processing System, dan kemudian yang keempat ada Office Automation System. Dan yang kelima itu ada Informatic Management System, dan yang terakhir adalah Knowledge Work System. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kami mengunjungi salah satu BUMN yang ada di Medan, yaitu PT KIM, PT Kawasan Industri Medan. Saya sendiri Cut Sarah Safira. Nama saya Mondan Putra Nugraha. Saya Ejra Simorangkir. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber langsung nih dari PT Kawasan Industri Medan, yaitu Abang Fadil. Berikut kita akan mendengarkan dulu profil dari narasumber kita. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadil Syah. Saya selaku Supervisor Core Business PT Kawasan Industri Medan. Saya berasal dari Divisi Sales dan Marketing PT Kawasan Industri Medan. Ini kan kita mau tahu-tahu juga tentang PT Kawasan Industri Medan ini dari Bang Ezra atau Bang Mondan, ada pertanyaan langsung yang ingin ditujukan kepada narasumber kita. Mungkin ini Bang, terima kasih Bang udah memperkenalkan kesempatan waktunya. Kami mau bertanya Bang tentang sejarah berdirinya PT Kawasan Industri Medan. Boleh ceritakan? Nah, jadi sebenarnya Kawasan Industri Medan itu berdiri tahun 1988. Itu berlokasi di daerah Mabar. Nah, Kawasan Industri Medan itu saat ini sudah berumur kurang lebih 32 tahun.
mana core bisnis perusahaan kawasan industri Medan itu adalah jual beli lahan industri dan persewaan kafling industri. Nah, awalnya kawasan industri Medan itu didirikan oleh Kementerian Perindustrian bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan. Nah, saat ini kawasan industri Medan itu berada di bawah Kementerian BUMN. Nah, jadi saat ini tuh pemegang saham dari kawasan industri Medan itu adalah pemerintah Indonesia 60%, pemerintah Sumatera Utara itu 30% dan pemerintah Kota Medan itu 10%. Nah, jadi di tahun 2020 ini kawasan industri Medan itu sudah mencakup 1.000 hektar kafling industri. Luas juga ya Bang kawasan industrinya. Cukup luas lah, tapi kalau kita dibandingin sama beberapa kawasan industri lain yang di luar Sumatera, kita itu sebenarnya termasuk masih kecil. Kita masih lebih kecil. Mungkin kalau pernah dengar nih yang lagi mau dibangun itu kawasan industri yang di Batang itu kurang lebih luasannya sekitar 4.000 hektar. Oh ya Bang, ini mungkin selingan kan kebetulan tadi lihat ini ada pembagiannya nih KIM 1, KIM 2 sampai KIM 5 ini kalau boleh tahu pembagiannya itu berdasarkan apa ya Bang? Jadi sebenarnya kawasan industri Medan ini dulu itu kan dimulai dari KIM 1. Jadi sebenarnya KIM 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tahapan-tahapan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri. Jadi awalnya kita mulai dari KIM 1, mungkin kalau bisa dilihat tuh dari petanya kawasan industri Medan itu di KIM 1 tuh itu agak kurang rapi gitu kan susunan kaflingnya. Nah, karena awalnya itu kita mulai dari lahan yang kecil, lalu pengembangan secara parsial. Nah, karena itu berada di daerah dekat pemukiman, itu banyak lahan-lahan yang bentuknya jadi agak susah kita pembebasannya gitu kan. Nah, terus di tahun 1992 PT KIM tuh mulai ekspansi ke wilayah Deli Serdang. Nah, ke wilayah Deli Serdang itu kita ekspansi lahan KIM 2 342 hektar kalau nggak salah. Nah, itu 342 hektar itu KIM 2. Nah, di tahun 2008 kawasan industri Medan itu sudah mulai kekurangan lahan untuk dijual. Nah, karena sudah mulai kekurangan lahan untuk dijual, PT KIM itu melakukan pengembangan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Jadi ada beberapa pemilik lahan swasta developer yang ada di sekitar KIM itu bekerja sama dengan KIM membentuk satu klaster kawasan industri baru. Nah, itulah pengembangan dari KIM 3, 4, dan 5 gitu. Nah, saat ini okupansi KIM sendiri itu kurang lebih sudah sekitar 78% dari 1.000 hektar. Nah Bang, kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan Abang sudah informasikan beberapa bagian bidang bisnis yang dikerjakan oleh PT KIM ini. Jadi untuk saat ini bidang bisnis apa yang sedang dikerjakan oleh PT KIM, Bang? Boleh ditolong kepada kami? Nah, KIM bisnis model saat ini itu KIM itu punya dua bisnis yang saat ini. Pertama itu core bisnisnya KIM itu ada untuk penjualan dan persewaan, baik kala itu penjualan lahan industri ataupun penyewaan gedung-gedung gudang, ruang perkantoran, fasilitas ATM dan utilitas. Nah, itu
ada di core bisnisnya PT Kim, termasuk pemeliharaan kawasan. Nah, jadi setiap tenan yang ada di kawasan industri Medan itu kita kutip iuran pemeliharaan kawasan. Nah, iuran kawasan itu kita gunakan untuk memelihara seluruh fasilitas yang ada di Kim. Nah, terus yang kedua ada non-core bisnisnya Kim. Nah, non-core bisnisnya Kim ini adalah pemanfaatan bisnis penunjang. Bisnis penunjang kawasan. Apa itu bisnis penunjang kawasan? Nah, di kawasan industri itu kan harus ada pengolahan limbah. Terus harus ada jaringan air bersih. Terus harus ada lagi bisnis-bisnis pendukung lainnya lah. Contohnya kayak kita lihat di sebelah kanan Wisma Kim itu ada SPBU. Nah, SPBU itu juga punyanya Kim. Kalau parkir di belakang itu ada kelihatan sport centernya PT Kim. Nah, jadi kita tuh ada dua. Yang pertama itu kita tetap di istilahnya di jalur utamanya bisnis Kim itu penjualan dan persewaan kafling industri. Nah, untuk bisnis yang keduanya itu adalah bisnis-bisnis penunjang. Contoh kita punya depo kontainer, kita punya Kim Sport Center, kita punya pengolahan limbah, kita punya distribusi air bersih. Itu lomba kami rencana kan ada lihat-lihat aplikasi yang Kim, misal kayak sistem Smart Industrial Park yang baru diluncurkan 2016. Terus ada Udah lihat? Care. Udah lihat Kim? Belum. Download lah Kim? Udah. Udah. Nah, kami karena sistem informasi manajemen, jadi kami tuh maunya ada satu aplikasi tuh, misalnya yang kayak di PT Kim ini apa yang dipakai. Kebetulan kami searching ada nih Kim Care, makanya kami ingin lebih banyak tentang Kim Care. Nah, Kim Care ya. Iya. Nah, jadi Kim Care itu sebenarnya adalah salah satu cara PT Kim untuk supaya bisa lebih dekat dan lebih cepat mendengar keluhan dari tenan industri. Nah, Kim itu mungkin sekitar tahun 2016 Kim itu mulai transformasi nih dari yang konvensional ke yang digital. Nah, pengembangan itu kita lakukan bertahap. Nah, di tahun 2018 itu kita launching Kim Care. Kita launching Kim Care. Kim Care itu untuk apa? Kim Care itu untuk kita bisa menginformasikan kegiatan yang dilakukan di kawasan industri Medan. Contoh mungkin Kim melakukan MOU dengan beberapa pemerintah setempat atau mungkin melakukan dengan dinas-dinas MOU dengan dinas-dinas atau sosialisasi dan segala macam. Nah, itu kita masukin ke Kim Care. Nah, terus yang kedua, kita ingin menginformasikan hal-hal apa yang sedang terjadi di PT Kim. Nah, kita itu punya 6 titik CCTV di seluruh kawasan. Nah, 6 titik itu mengarah dari mana aja. 6 titik itu ada di daerah sini, di Bundaran, terus ada di depo kontainer, terus di Simpang Yosdarso. Kalau kalian masuk dari Kim 1 itu di Simpang Yosdarso, sama di Pulau Platina. Jadi kita selalu masih beberapa titik, tapi mungkin kedepannya surveillance system yang ada di Kim ini bakal lebih bagus lagi lah harapannya, kan gitu. Nah, terus kita pengen lebih dekat nih sama tenan-tenan industri. Jadi kita buat satu fitur di dalam Kim Care. Itu ada namanya lapor, sistem lapor. Nah, lapor itu apa aja isinya? Lapor itu kita bisa memberitahukan ke PT Kim
wah di jalan ini ada macet nih gitu. Jadi komplain apa yang kita punya itu kita tinggal dari handphone kita langsung ada macet nih, foto gitu kan, foto kirim macet di mana, terus lokasinya di mana, penyebabnya apa kan gitu. Nah kita tuh di KIM itu ada namanya tim TTD, tim tanggap darurat. Nah jadi itu berkaitan sama salah satu fitur kita setelah kita namanya SOS. Nah SOS itu adalah untuk panggilan darurat. Jadi contoh mungkin kayak mungkin sekitar sebulan yang lalu ada kebakaran di wilayah KIM. Nah ada yang tekan SOS gitu kan. Nah ada yang tekan SOS. Nah nanti dari situ sistem itu bakal ngarahin ke call centernya kita. Call centernya kita nanti ada satu orang lah kita bilang satu admin yang bertanggung jawab mengelola komplain-komplain dan laporan-laporan dari tenan tadi. Nah dari admin itu kita tanggapi, kita arahkan ke berbagai fungsi yang untuk mengatasi komplain-komplain tenan tadi. Mungkin itu sih secara garis besarnya KIMCare itu. Abang sendiri menggunakan nggak KIMCare ini? Nah sebenarnya kan kalau untuk pegawai kita bisa sih kita gunain. Kita gunain juga. Kegunaan kita apa? Dari kayak kalau untuk saya dari core bisnisnya KIM, saya bisa ngeliat nih kondisi KIM itu melalui 6 titik CCTV-nya, gitu kan. Kita bisa, wah ada macet nih. Bahkan kadang kita lagi iseng, wah ada macet nih. Saya nggak perlu lapor di sini kan, saya bisa langsung minta tolong untuk di atau mungkin kita kadang datang tamu, kita juga pakai KIMCare, datang tamu yang mau ini kita juga ngecek kondisi dulu. Servisnya juga bagus. Berarti KIMCare ini udah dari tahun 2018 mulai. Pengembangannya itu mungkin di sekitar 2017. Nanti sampai sekarang dan 2021 semakin dikembangkan KIMCare. Nah ini kita lagi mau kembangin lagi, tapi memang pasti namanya masih yang pertama ya, pasti masih banyak bug dan segala macamnya. Jadi kita lagi coba juga untuk pengembangan sistemnya lah. Nah untuk itu nanti mungkin bisa jelasin tuh dari bagian divisi IT-nya, divisi IT KIM gitu. Nah teman-teman, Bapak tadi itu merupakan informasi yang bisa kita peroleh dari PT KIM. Khususnya kita ini kan udah tahu nih bagaimana profil perusahaan dari PT KIM, bidang bisnis apa saja yang sudah dijalankan oleh PT KIM selama kurang lebih 30 tahun, dan adanya aplikasi digital yang mulai dikembangkan oleh PT KIM seperti KIMCare itu sendiri. Dengan narasumber kita, Pak Fadil. Terima kasih banyak nih Pak Fadil udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dan juga semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Teman-teman semua, jadi pada hari ini kita lagi mengunjungi salah satu BUMN yang terletak di kawasan Medan, yaitu PT KIM, PT Kawasan Industri Medan. Saya sendiri Cut Sarah Safira. Saya sendiri dengan Ejra Simorangkir. Dengan saya Mondel Putra Putra. Nah, di sini kita kedatangan narasumber langsung dari bagian IT dari PT KIM. Karena di sini juga kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Nah, narasumber kita kali ini yaitu ada Bapak Iqbal. Kepada Bapak Iqbal bisa untuk memperkenalkan diri nih secara langsung. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, IT di PT Kawasan Industri Medan sejak 2018 hingga saat ini. Kebetulan Biro IT itu
dari 2018 baru muncul ketika saya masuk di perusahaan ini, yang saat ini saya memiliki satu anggota pelaksana. Jadi untuk saat ini pengelolaan sistem IT di kawasan industri Medan ini saya tangani dari sisi perangkat lunak, perangkat keras, sistem informasi, website, aplikasi KimCare, bahkan sistem manajemen di perusahaan ini saya bantu kelola untuk meningkatkan bisnis proses perusahaan. Kebetulan kami kan ada cari-cari tahu nih di website bahwa salah satu kalau Kim itu sudah digitalisasi dan dengan meluncurkan KimCare. Nah, boleh nih Bapak ngejelasin sekalian juga nih tentang KimCare itu juga, karena ini kan salah satu aplikasi yang lagi dikembangkan dan terus dikembangkan oleh PT Kim. Jadi bentuk aplikasinya ini seperti ini. Dia pertama news untuk berita apa saja sih kegiatan yang di PT Kim ini lakukan. Baru kemudian proses lapor ini ada komplain dari pihak tenan sekiranya ada terkait kemacetan, sampah dan limbah, kriminalitas, jalan rusak, parkir liar, surat langsung deh lapor rusak juga. Jadi semua ini terhubung ke langsung ke pihak kepolisian. Jadi kalau kita lapor nanti ada terekam di sistem. Terus kebetulan memang di CCTV ini kita kan mau perpanjangan kontrak. Memang saat ini lagi ada gangguan, masih mau proses kerjasama karena kan ini memang kolaborasi dengan Telkom untuk kerjasama antara PT Kim dan Telkom. Tapi memang saat ini kontrak sudah habis. Ini kita mau perpanjang untuk kerjasama terkait CCTV-nya ini karena kan ada timbul biaya juga. Iya benar Pak. Terus ini ada SOS untuk darurat. Ini langsung terhubung juga ke kepolisian. Berarti KimCare ini bisa di-download oleh semua masyarakat yang berada di sini ya, untuk melaporkan apa aja nih kejadian yang ada di PT Kim. Bisa. Kalau untuk pegawai sendiri itu menggunakan nggak Pak Kim ini, KimCare atau gimana nih Pak? Sebetulnya sebagai brand value-nya semua pada diwajibkan. Dan kita juga sudah sosialisasi juga ke mitra industri. Setiap kita ada kegiatan tenang gathering itu tetap kita sosialisasikan untuk penggunaan aplikasi ini untuk memudahkan mereka juga. Selain ini kan kita juga ada website juga, dari situ juga keluhannya juga ada beberapa kali yang komplain atau ada masalah itu di situ ada database-nya ke kita. Kalau boleh tahu Pak, untuk KimCare dan website hanya sebagai aplikasi yang aktif berarti bagi KimCare, selain misalnya kayak Instagram atau yang lain-lain, itu penggunanya aktif semua atau memang kita tuh Bapak sebagai pengelola ini bisa merasakan impact dari pengguna-pengguna ini dengan adanya KimCare tadi, kemacetan jadi lebih cepat tahu atau bagaimana tuh, emang prosesnya jadi lebih cepat Pak dengan aplikasi ini? Kalau dari ini saya jawab satu dulu ya, dari Instagram kita juga setiap ada kegiatan kita tetap aktif juga di Instagram. Tapi memang semua berita itu tetap harus ada yang membatasi, karena nggak semua sembarangan berita kita keluarkan. Jadi itu untuk terkait berita itu lebih di humas, bagian humasnya PT Kim itu yang mereka kelola. Tapi terkait dengan sistem yang mereka mau lakukan itu tetap kita yang support gitu. Sebagainya mana juga website juga seperti itu. Website, setiap berita yang muncul di website itu juga harus disortir dulu di corporate secretary. Jadi nggak sembarangan main apa-apa aja gitu. Tapi kalau untuk sistem kita juga udah maju ya, kita udah ada sistem ERP namanya di sini, aplikasi untuk manajemennya. Semua itu terintegrasi dari semua biro sampai ke tenan, itu pengeluaran invoice sudah pakai sistem by sistem. Dan juga untuk sistem approval setting pun juga sudah nggak sulit-sulit, udah dari handphone saja gitu. Nah seperti ini. Ini kalau ada mau approval dari sini aja nih, udah banyak kan approval tuh. Proses semua dari sini semua, tinggal klik approve atau tidak approve, baru simpan. Udah mudah gitu, nggak
fungsi kita di kantor, di mana aja bisa, mau di luar kota bisa. Iya, lebih memudahkan. Iya, lebih dipermudah. Jadi kan fungsi IT di sini membantu pengembangan bisnis proses perusahaan. Jadi fungsi IT itu ikut berkembang sesuai kemajuan perkembangan zaman gitu. Jadi kita teknologi ini harus diterapkan di perusahaan untuk pertama mempercepat sistem bisnis proses, kedua untuk pencapaian target perusahaan. Memang sih terus terang kalau di TI-nya saya masuk di sinilah baru ada IT-nya. Saya masuk tahun 2018. Baru mulai pengembangan baru ada. Berarti sebelum itu sistemnya manual masih mungkin belum ada biro khusus tersendiri gitu untuk pemeliharaan, pengembangan itu belum ada. Tapi memang dulunya sudah maju juga karena dibantu dengan kolaborasi BUMN. Dulu kan kerjasama sama Telkom, makanya terciptalah Kimcare. Kimcare sudah ada sebelum saya masuk di sini. Iya. 2016 ya, Iya. kalau nggak salah saya waktu peluncuran sistem Smart Industrial Iya. Park. Ya. Terus juga untuk Linggo pun sekarang sudah ada kolaborasi dengan Adikarya, sinergi BUMN di Kim 5 sudah ada. Ini pun nanti rencana juga pengembangan juga teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Ini lagi dicari, dan juga kami kalau memang kalian mau juga nanti kami ada bulan depan ada Kim Expo. Kim Expo itu mengundang semua vendor-vendor terkait pengembangan yang terbaru atau apa, dan tenan-tenan bisa memperkenalkan juga produk-produk mereka. Jadi ada kolaborasi dan mungkin kedepannya lebih mempermudah bisnis mereka, jadi ada kesinambungan gitu, ada terkaitan gitu. Dan mereka kalau mau memanfaatkan teknologi yang ada bisa gitu. Jadi ada sharing knowledge juga kan di situnya. Jadi rencana apa sih, dan kita pakai dari PLN menuju ke teknologi surya listrik tadi, udah pembangkit listrik tenaga surya ke tenan. Otomatis kan pertama biaya konsumsi biaya kan pasti dikecil. Iya benar. Itu sedang kami rencanakan untuk ke depan. Baru sistem penyimpanan data kita sudah NAS storage. NAS storage itu sharing server, tapi sudah mumpuni, udah mutakhir. Itu Synology. NAS Synology kalau bisa nanti browsing kita sudah pakai itu. Jadi semua penyimpanan datanya sudah terkumpul di satu sistem internal kita. Tempat database-nya gitu. Tempat database-nya sudah ada. Jadi nggak repot-repot nyimpan data di komputer takut hilang atau apa, tapi kita udah ada backup sistem, backup setting juga udah ada. Ada lagi nih. Dari ERP pun udah lengkap semua. Iya. Pico segala macam sudah, pengadaan barang jasa sudah ada. Tapi mungkin memang perlu ke depannya kita memang mau munculkan e-office yang belum ada. E-office. Itu rencana e-office mau dibikin apa itu? E-office itu setiap pendelegasian pekerjaan itu sudah tidak lagi pakai kertas, sudah blueprint semua, tanda tangan sudah blueprint. Itu direncanakan kalau boleh tahu kan? Karena juga apa sih masih dalam rencana juga. Karena juga satu sisi teknologi juga harus dibarengi juga dengan SDM-nya juga harus Iya mampu. benar, SDM. Terus yang kedua memang dari sisi anggaran biaya juga perusahaan kan harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada gitu kan. Itu sih masih dalam pendejakan di situ. Oke, kalau dari ERP tadi nih kan saya bilang ini lebih ke kerjasama sama Telkom kan, ERP sudah. Jadi setiap kita nih ada modul, pertama Vico nih finance punyanya keuangan, semua modul-modulnya lengkap di sini. Ada manajemen accounting, cost control, sampai COA-nya semua di sini. Terus ini procurement ini untuk pengadaan macam kita nih kalau mau ada permintaan barang gitu kan, semua user masing-masing biro
dari sini gitu. Masuk jadinya permintaan barang berapa gitu kan. Nah, budgetnya, bironya, setiap biro kan, keterangannya apa, baru di sini itemnya apa, tinta, item-item ini semua yang biasa dilakukan pengadaan semua terdata sudah dan sistem laporannya segala macam. Itu aja lah. Udah jelas ya? Oke, Pak. Sudah jelas sekali ini, Pak. Nah, teman-teman sekalian, tadi ini kita udah lihat kan begitu banyak informasi tentang bagaimana PT Kawasan Industri Medan itu sendiri mengontrol tentang sistem informasi yang ada di perusahaan ini, dan udah banyak nih peralihan dari yang awalnya manual ke digitalisasi, dan sudah ada peluncuran beberapa aplikasi yang memudahkan dari PT Kawasan Industri Medan itu sendiri untuk pengambilan keputusannya dengan adanya digitalisasi dari sistem informasi manajemen ini. Kami dari saya sendiri Cut Sarah, Saya sendiri dengan Ejra. Saya Marin Putra, dan terima kasih banyak untuk Bapak narasumber kami, Bapak Iqbal, yang telah menjawab pertanyaan kami yang sungguh luar biasa, memberikan kami banyak manfaat, terus juga yang awalnya belum tahu jadi tahu juga. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil dari manfaat dari sesi wawancara